Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya, Irma. Sebelumnya kita sudah berkenalan dengan konsep dasar metode grafik. Semoga rekan-rekan sudah lebih familiar dengan metode grafik tersebut. Kali ini saya akan membahas mengenai metode simplex. Yuk kita lanjutkan materinya. Mengapa kita membutuhkan optimisasi? Optimisasi adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, mulai dari manajemen hingga ekonomi. The simplex method adalah salah satu algoritma terpenting dalam optimisasi linear. Apa itu metode simplex? Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi linear. Ini bekerja dengan cara menggerakkan kita dari satu solusi yang memungkinkan ke solusi yang lebih baik, hingga mencapai solusi optimal. Konsep dasar metode simplex melibatkan tabel simplex, variabel basis, variabel non-basis, dan fungsi tujuan. Mari kita bahas satu persatu. Metode simplex tidak luput dari tabel simplex. Tabel simplex adalah alat utama dalam metode simplex. Ini digunakan untuk melacak nilai variabel dan menghitung solusi iteratif. Variabel basis adalah variabel yang telah diatasi pada nilai-nilai tertentu, sedangkan variabel non-basis adalah variabel yang belum diatasi. Fungsi tujuan adalah ekspresi matematis yang harus dioptimalkan dalam metode simplex. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan nilai tertentu. Apa itu algoritma simplex? Algoritma simplex adalah alat penting dalam menyelesaikan masalah pemrograman linear. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dasar dalam algoritma ini. Yang pertama ada inisialisasi, yang kedua ada pilih pivot, yang ketiga ada pembaruan tabel simplex. Mari kita lihat contoh sederhana tentang bagaimana metode simplex dapat digunakan dalam situasi nyata. Misalkan, kita memiliki masalah pemrograman linear sederhana. Maksimasi Z sama dengan 3x1 dan 2x2. Batasannya adalah 2x1 plus x2 kurang sama dengan 10, x1 plus 2x2 kurang sama dengan 8, x1, x2 lebih sama dengan 0. Mari kita inisialisasi tabel simplex dan temukan solusi awalnya. Di sini saya tidak akan menjawab seluruhnya karena itu akan memerlukan penjelasan yang panjang. Namun, saya akan memberikan ide singkat tentang langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah merumuskan masalah. Mari kita tentukan variabel basis, variabel non-basis, dan fungsi tujuan. Yang pertama ada pemilihan pivot. Pivot adalah alat dalam spreadsheet yang memungkinkan Anda untuk mengubah tata letak data, menggabungkan atau mengagregasi data berdasarkan kriteria tertentu untuk analisis yang lebih mudah. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana memilih elemen pivot yang tepat untuk melakukan langkah berikutnya dalam algoritma simplex. Dalam bentuk standar, kendala-kendala ini akan menjadi 2x1 plus x2 plus s1 sama dengan 10. X1 plus 2x2 plus S2 sama dengan 8. Di sini, S1 dan S2 adalah variabel slack atau variabel surplus dalam kasus ketidaksetaraan lebih dari atau sama dengan. Sekarang, mari kita buat pivot tabel. Pivot tabel adalah alat yang digunakan untuk memilih variabel masukan X1, X2, S1, dan S2 yang akan masuk atau keluar dari solusi optimal. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan aturan pivot untuk memutuskan apakah X1 atau X2 harus masuk atau keluar dari solusi optimal. Tabel awal akan terlihat seperti ini. Tabel setelah pemilihan pivot akan terlihat seperti ini. Sini kita akan memiliki X1 dan S2 sebagai variabel basis. Lakukan iterasi berikutnya sesuai dengan langkah yang telah dijelaskan sebelumnya sampai mencapai solusi optimal. Iterasi terakhir akan terlihat seperti ini. Dalam tabel ini,
semua koefisien dalam baris Z adalah positif atau 0, yang berarti kita telah mencapai solusi optimal. Nilai solusi optimal adalah Z sama dengan 5 yang dicapai ketika X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0. Jadi, solusi optimal dari masalah ini adalah X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0. Dan Z nilai maksimasinya adalah 5. Itu adalah pengantar singkat kami tentang metode simplex. Selanjutnya, kita akan mendalami konsep-konsep ini lebih dalam dan memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dengan metode simplex. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.